Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur rezeki setiap makhluk, dan yang maha memberi tanpa batas kepada siapa yang Dia kehendaki. Tiada satupun daun yang gugur kecuali atas izinnya. Tiada satupun rezeki yang terlambat kecuali telah Dia tetapkan waktunya dengan penuh hikmah. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad, penutup para nabi dan rasul, pembawa cahaya kebenaran, suri teladan sepanjang zaman. Semoga sholawat ini juga mengalir kepada keluarganya yang suci, para sahabat yang mulia, dan seluruh umatnya yang setia meniti jejaknya hingga hari kiamat. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, coba kita renungkan sejenak realita kehidupan yang kita lihat sehari-hari. Banyak di antara saudara-saudara kita yang bekerja keras bangun sebelum fajar, pulang setelah matahari tenggelam, berjuang tanpa lelah, berkeringat siang dan malam namun tetap hidup dalam kekurangan. Mereka ikhtiar, mereka usaha, tapi seakan roda nasib tak kunjung berpihak. Makan pun pas-pasan, kebutuhan tak selalu terpenuhi, utang menumpuk, hati pun terasa sempit. Sementara di sisi lain, ada orang-orang yang kelihatannya biasa saja. Pekerjaannya tidak terlalu berat, ibadahnya tampak sederhana, tapi hidup mereka tenang, lapang, bahkan penuh kecukupan. Rumah mereka tidak megah, tapi damai. Hati mereka tidak gelisah, tapi tenang. Mengapa bisa begitu? Inilah misteri kehidupan yang tak bisa dijawab dengan logika semata. Sebab di balik segala ikhtiar lahiriah, ada rahasia langit yang menentukan takdir rezeki manusia. Dan salah satu rahasia besar itu adalah doa. Bukan sembarang doa, tapi doa para nabi. Doa-doa yang muktabar, yang teruji kekuatannya, yang lahir dari hati yang paling dekat kepada Allah. Di antara doa-doa itu, ada satu doa yang luar biasa dahsyatnya, namun sayangnya belum banyak dikenal dan diamalkan, doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Seorang nabi yang tak hanya diberi kenabian, tapi juga kekuasaan luar biasa. Beliau memerintah manusia, jin, hewan, bahkan angin pun tunduk padanya. Beliau memiliki kerajaan yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun, dan dari lisannya, lahirlah sebuah doa yang hingga kini menjadi kunci kekayaan dan kelapangan rezeki bagi siapa saja yang mau mengamalkannya dengan keyakinan. Hari ini, insya Allah, kita akan membahas secara khusus tentang kedahsyatan doa Nabi Sulaiman, sebuah doa yang jika diamalkan dengan niat yang lurus, penuh keyakinan, dan disertai dengan amal yang ikhlas, maka mustahil kita hidup miskin. Bukan hanya miskin dalam harta, tapi juga miskin dalam jiwa. Karena sejatinya, kemiskinan yang paling berbahaya bukanlah kosongnya dompet, tapi sempitnya hati dan jauhnya kita dari Allah. Maka mari buka hati, buka telinga, dan bersiaplah menyambut ilmu yang insya Allah akan mengubah cara pandang kita tentang kekayaan dan rezeki. Mari kita telusuri jejak mulia Nabi Sulaiman, dan semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk mengamalkan doa beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti tentang doa beliau yang dahsyat, mari kita kenali terlebih dahulu siapa sebenarnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau adalah salah satu Nabi Bani Israel, putra dari Nabi Dawud alaihissalam. Allah mewariskan kenabian dan kerajaan kepada Sulaiman sejak usia muda. Tapi kekuasaan yang ia dapat bukanlah warisan biasa. Itu adalah kerajaan penuh mukjizat yang tidak pernah dan tidak akan pernah Allah berikan kepada siapapun selain beliau. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman mampu memerintah angin yang bisa membawa singgasana dalam sekejap ke tempat yang jauh. Beliau juga diberi kemampuan untuk memahami bahasa burung dan hewan, serta menundukkan bangsa jin agar bekerja untuknya, membangun istana, membuat patung-patung, bejana besar, dan berbagai macam keperluan kerajaan. Beliau bukan sekadar pemimpin manusia, tapi juga penguasa atas makhluk-makhluk yang kasat mata dan tidak kasat mata. Bayangkan saudaraku,
kekuasaan dunia yang sebesar itu ada di tangan seorang hamba Allah. Tapi justru di sanalah letak keistimewaan Nabi Sulaiman. Meskipun memiliki segalanya kekayaan, kekuasaan, dan kemampuan luar biasa, beliau tidak pernah sombong, tidak pernah lalai, dan tidak pernah menyandarkan semuanya kepada kekuatan dirinya sendiri. Ia tetap tunduk, sujud, dan rendah hati di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya Allah mengabadikan sosoknya dalam berbagai surat dalam Al-Quran, mulai dari surah Al-Baqarah, surah An-Naml, hingga surah Sya'ad sebagai simbol pemimpin, ideal yang seimbang antara dunia dan akhirat. Ia tidak hanya menjadi raja yang bijaksana, tetapi juga nabi yang zuhud, yang selalu memohon ampun kepada Allah dan tak pernah berhenti bersyukur. Salah satu bukti kesalehan dan kedekatannya kepada Allah adalah doanya yang luar biasa dalam surah Sya'ad ayat 35 yang akan kita pelajari nanti. Doa itu bukan sekadar permohonan pribadi, tapi juga bentuk kerendahan hati dan pengakuan penuh bahwa semua yang ia miliki hanya dari Allah, bukan karena kecerdasannya, kekuasaannya, atau upaya dirinya semata. Kita harus belajar dari Nabi Sulaiman bahwa menjadi kaya bukanlah aib, memiliki kekuasaan bukanlah dosa, selama itu digunakan untuk taat kepada Allah. Nabi Sulaiman menggunakan seluruh kekayaan dan kekuasaannya untuk membela kebenaran, menegakkan keadilan, dan menolong orang yang lemah. Beliau tidak sibuk menumpuk harta untuk pribadi, tetapi memanfaatkan semua itu sebagai sarana untuk beribadah dan menolong umat. Jadi, ketika kita nanti mengamalkan doa Nabi Sulaiman untuk kekayaan, jangan sampai niat kita menyimpang. Jangan sampai kita hanya mengejar dunia, tapi niatkan agar dengan kekayaan itu kita bisa seperti beliau, menjadi hamba yang kuat, pemimpin yang amanah, dan manusia yang banyak memberi. Itulah hakikat dari keberkahan rezeki, bukan hanya jumlahnya yang banyak, tapi manfaatnya yang luas. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla mengabadikan satu doa yang luar biasa dari lisan Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surah Sya'ad ayat 35. Sebuah doa yang mengandung keikhlasan, keyakinan, dan permohonan yang sangat agung. Qala rabbighfir li wa hab li mulka la yanbaghi li ahadin min ba'diya. Innaka antal wahhab qala rabbi ighfir li wa hab la mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'd innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Quran surah Sya'ad 38. 35 doa ini bukan sekadar ucapan. Ia adalah permintaan besar yang hanya mungkin dipanjatkan oleh seorang hamba yang benar-benar mengenal keagungan Tuhannya. Nabi Sulaiman tidak memulai doanya dengan permintaan duniawi, tapi ia awali dengan istighfar, Rabbi ighfirli, memohon ampun atas dosa dan kelemahan dirinya. Ini menunjukkan bahwa pintu rezeki sejati dibuka dengan taubat, dengan kesadaran bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa ampunan Allah. Setelah istighfar, barulah ia meminta sesuatu yang luar biasa besar. Habla mulkan la yanbagha li ahadin. Mimbad, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak pantas dimiliki oleh siapapun sesudahku. Permintaan ini spesifik, besar, dan sangat berani. Tapi itulah akhlak para nabi. Mereka tahu bahwa Allah adalah Al-Ghani Maha Kaya dan Al-Wahhab Maha Pemberi Karunia tanpa batas. Maka mereka tidak ragu meminta hal-hal yang menurut manusia biasa, tampak mustahil, dan bagian penutup doanya sangat indah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Di sini Nabi Sulaiman mengakui dengan sepenuh hati bahwa segala pemberian hanya datang dari Allah, bukan karena usahanya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena silsilah kenabiannya. Inilah bentuk tawakal dan adab dalam berdoa, mengakui bahwa semua kebaikan hanyalah anugerah darinya. Perhatikan struktur doa ini dengan saksama.
karena disinilah terdapat 3 kunci kekayaan yang berkah. Istighfar terlebih dahulu karena dosa menghalangi rezeki. Permintaan besar dan spesifik karena Allah senang jika hambanya berharap besar kepadanya. Tawadhu dan pengakuan total bahwa hanya Allah yang mampu memberi, bukan siapa-siapa. Doa Nabi Sulaiman mengajarkan kita bahwa berani meminta kepada Allah bukanlah kesombongan, tapi bukti keyakinan yang kuat. Selama niat kita lurus untuk menolong agama Allah, membantu sesama, dan menjadi hamba yang bermanfaat, maka tidak ada salahnya kita berdoa meminta kekayaan yang luar biasa, karena yang kita minta bukan milik manusia, tapi milik Rabbul Alamin. Hari ini, banyak orang ingin kaya, tapi tidak tahu bagaimana cara mengetuk pintu langit. Doa Nabi Sulaiman ini adalah ketukan yang tepat, yang jika diiringi dengan amal, ikhlas, dan keyakinan, akan membuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka jangan sekadar menghafal, tapi resapi maknanya, panjatkan dengan penuh harap, dan buktikan dengan amal nyata. Saudaraku yang dirahmati Allah, doa Nabi Sulaiman alaihissalam bukanlah sekadar rangkaian kata indah. Ia adalah permohonan agung yang lahir dari hati seorang nabi, yang penuh keyakinan, penuh penghambaan, dan sepenuhnya menyerahkan hasil kepada Allah. Doa ini mengandung energi spiritual yang sangat tinggi dan tidak diturunkan kepada kita kecuali sebagai petunjuk agar kita pun bisa menggapai keberkahan hidup sebagaimana beliau. Keutamaan doa ini sangat luar biasa, terutama bila dibaca dengan niat yang benar. Bukan untuk pamer, bukan untuk menyaingi orang lain, tapi untuk menjadi hamba Allah yang kaya, berdaya, dan memberi manfaat. Ketika niat kita lurus untuk membantu fakir miskin, menyantuni yatim, mendirikan masjid, menyokong dakwah, dan menolong sesama, maka doa ini bisa menjadi kendaraan menuju keberlimpahan, baik lahir maupun batin. Waktu juga menjadi salah satu faktor kekuatan doa ini. Doa Nabi Sulaiman sangat baik dibaca dalam keadaan suci, setelah salat, atau di waktu-waktu mustajab seperti setelah salat tahajud di sepertiga malam terakhir, setelah salat subuh, atau di antara adzan dan iqamah. Pada saat-saat itulah pintu langit terbuka lebar dan doa yang tulus akan lebih mudah diijabah. Namun, sebagaimana amalan-amalan lain dalam Islam, istiqomah adalah kuncinya. Jangan berharap hasil instan seperti sulap. Doa ini bukan mantra ajaib. Ia adalah proses penyucian hati, proses pembentukan jiwa yang siap dititipi rezeki besar. Maka bacalah setiap hari dengan sabar dan tekun. Bahkan jika belum melihat hasil dalam hitungan hari, tetaplah yakin bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kita minta. Amalan ini juga melatih kita untuk mengubah mental miskin menjadi mental pemberi. Selama ini banyak orang hidup dalam ketakutan kekurangan. Tapi dengan doa ini, kita sedang menyelaraskan diri dengan energi langit, energi memberi, bukan meminta. Nabi Sulaiman tidak sekadar kaya, tapi menjadi pusat kebermanfaatan. Itulah yang patut kita tiru, menjadi magnet rezeki. Bukan hanya penikmatnya, tapi juga penyalurnya. Doa ini juga bisa menjadi penyejuk hati dan penguat iman. Karena setiap kali membacanya, kita diingatkan untuk memulai dengan istighfar, lalu berharap besar hanya kepada Allah, dan menegaskan bahwa segala pemberian berasal darinya. Ini menumbuhkan rasa tawakal yang dalam, menyingkirkan sifat tamak, dan membangun hubungan yang kuat antara hamba dan Rabb-Nya. Saudaraku, jangan remehkan doa ini. Ia adalah warisan seorang nabi dan telah teruji menjadi kunci kerajaan dunia yang luar biasa. Jika Allah mengijabah doa Nabi Sulaiman dengan kekayaan yang tak tertandingi, apakah Allah tidak mampu mengabulkan doamu? Pasti bisa. Tapi syaratnya, bersihkan niat, jaga amal, istiqomahlah, dan yakin sepenuhnya kepadanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan keberkahan dan kekayaan seperti yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak cukup hanya dengan membaca doanya sekali dua kali, lalu berharap keajaiban langsung terjadi.
Kita harus menjadikannya amalan harian yang konsisten sebagai wujud ikhtiar spiritual yang menyatu dengan usaha lahiriah. Disinilah pentingnya rutinitas yang istiqamah diiringi keyakinan dan adab dalam berdoa. Pertama, jadikan doa Nabi Sulaiman ini sebagai wirid utama setelah syalat subuh dan syalat tahajud. Waktu-waktu ini adalah saat yang sangat mustajab untuk memanjatkan doa di mana malaikat hadir dan mencatat permohonan hamba-hamba yang taat. Doa yang dibaca adalah Rabbi ighfir layya wahab lali mulkan la yanbagha li ahadin min ba'd innaka antal wahhab. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Bacalah doa ini sebanyak 7 kali, 11 kali, atau 41 kali, tergantung kemampuan dan kekhusyukan. Jumlah bacaan bukan yang paling utama, tapi kualitas hati dan keyakinan penuh bahwa Allah mampu mewujudkannya, itulah yang akan mengetuk pintu langit. Bagi yang mampu, rutin membaca 41 kali setiap pagi dan malam akan menjadi amalan yang sangat kuat. Setiap kali selesai membaca doa tersebut, visualisasikan dengan penuh iman bahwa Allah sedang menyiapkan kerajaan rezeki untuk kita. Bayangkan keberlimpahan yang digunakan untuk membangun pesantren, menyantuni anak yatim, memberdayakan keluarga miskin, dan menolong sesama. Doa yang dibaca dengan bayangan amal kebaikan akan lebih kuat dalam menarik rahmat Allah. Tambahkan pula dengan zikir kekayaan, yaitu membaca Asmaul Husna, Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Wahhab. Bacalah sebanyak 100 kali setiap hari, bisa setelah salat atau kapanpun ada waktu luang. Nama-nama Allah ini adalah kunci rezeki yang luar biasa. Ya Ghaniyu adalah yang maha kaya, Ya Mughni adalah yang maha memberi kekayaan, dan Ya Wahhab adalah yang maha pemberi anugerah tanpa syarat. Dan tentu saja, lengkapi semua amalan ini dengan sedekah. Jangan tunda, jangan tunggu. Kayak dulu untuk memberi. Sedekah adalah salah satu kunci utama pembuka rezeki. Bahkan Nabi Sulaiman sendiri menggunakan kekayaannya untuk membantu rakyatnya, menegakkan keadilan, dan menolong yang lemah. Jika kita ingin meniru beliau, kita juga harus mulai dari berbagi, meski hanya sedikit. Ingat, sedekah tidak akan mengurangi harta, justru melipat gandakannya. Dengan menggabungkan semua amalan ini, doa, zikir, visualisasi, dan sedekah, insya Allah kita akan menjadi hamba yang tidak hanya kaya secara materi, tapi juga kaya secara ruhani, penuh keberkahan dan manfaat bagi sesama. Inilah kekayaan sejati yang kita cari. Bukan hanya isi dompet, tapi luasnya tangan untuk memberi dan lapangnya hati untuk bersyukur. Saudaraku yang dicintai Allah, ingatlah satu hal penting. Allah tidak pernah pelit. Dia maha kaya, maha pemberi, dan maha pemurah. Kalau hari ini hidup kita masih sempit, jangan langsung salahkan takdir. Bisa jadi, kita sendiri yang belum tahu bagaimana mengetuk pintu langit, atau bahkan belum sungguh-sungguh meminta. Kita sering ragu, padahal Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Doa Nabi Sulaiman bukan hanya untuk meminta kekayaan dunia. Ia adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah, sarana untuk menjadikan kita hamba yang tangguh. Bukan hanya dalam mencari rezeki, tapi juga dalam menyalurkan manfaat bagi orang lain. Ini bukan soal pamer harta, tapi tentang menjadi saluran berkah bagi umat, seperti Nabi Sulaiman yang menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan keadilan dan menolong sesama. Mulai hari ini, mari kita beranikan diri untuk meminta lebih besar kepada Allah. Bukan karena tamak, tapi karena yakin dan ingin bermanfaat. Jadikan doa Nabi Sulaiman sebagai wirid harian. Ucapkan dengan penuh harap dan rasa tunduk. Hafalkan, amalkan, dan hayati maknanya. Lalu padukan dengan sedekah, kerja keras, dan niat yang benar. Niscaya Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup.
Jangan hidup hanya menunggu belas kasihan. Jadilah pemberi, bukan peminta. Karena tangan di atas selalu lebih mulia. Dan doa Nabi Sulaiman adalah salah satu pintu menuju kemuliaan itu. Percayalah, siapapun yang istiqamah mengamalkannya dengan hati yang bersih dan niat yang lurus, Allah akan cukupkan hidupnya, bahkan lebih dari cukup. Sekarang, mari kita tundukkan hati dan bersama-sama panjatkan doa penuh harap. Ya Allah, jadikan kami hamba yang kaya seperti Nabi Sulaiman, namun tetap tunduk, taat, dan cinta kepadamu. Limpahkan kepada kami rezeki yang halal, barakah, dan cukup untuk menolong agamamu. Jangan jadikan kami budak harta, tapi jadikan harta sebagai alat untuk menebar manfaat. Jadikan kami tangan yang memberi, bukan tangan yang meminta. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.